Menguasai mode manual kamera digital melalui segitiga exposure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak kerebat, apa kabar? Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya, Indra Basok, akan menjelaskan tentang menguasai mode manual kamera digital melalui segitiga exposure. Saya membuat video ini dibantu oleh Jaisur Usra, Firman Haris, Batik Putra, dan Ami Renaldi. Adapun konten dari video ini adalah kamera analog dan kamera digital, foto yang baik, dan segitiga exposure. Sebelum itu kita perlu mengetahui apa itu kamera analog dan kamera digital. Kamera analog adalah kamera yang masih menggunakan roll sebagai penyimpanan dan harus melalui proses cuci film untuk mendapatkan foto. Sedangkan kamera digital adalah kamera yang menyimpan data gambarnya dalam bentuk data digital ke memory card seperti compact flash ataupun SD card. Baik kamera analog maupun kamera digital sama-sama memiliki pengaturan segitiga exposure. Foto yang baik. Seperti apa foto yang baik itu? Foto yang baik adalah foto yang tidak mencuri nama keluarga dan tentunya berkelakuan baik. Foto yang baik adalah foto yang terlihat apa adanya sesuai dengan yang terlihat mata, tidak terlalu terang atau overexposure, dan tidak terlalu gelap atau underexposure. Untuk itu, dalam membuat foto harus memperhatikan segitiga exposure, shutter speed, diafragma, dan ISO. Penggunaan dari ketiga exposure ini bisa diibaratkan sensor adalah sebuah ember, cahaya adalah air yang diisikan ke ember tersebut. Maka exposure yang tepat adalah saat ember terisi air pas hingga bibir ember. Jika tinggi air tidak mencapai bibir ember, maka gambar akan underexposure. Dan jika air luber, maka gambar overexposure. Shutter speed. Shutter speed adalah kecepatan atau lamanya shutter membuka sehingga cahaya mengenai sensor. Jadi shutter speed bisa diibaratkan lamanya kita membuka keran untuk mengisi air. Semakin lama keran dibuka, semakin banyak air yang mengisi ember. Shutter speed diukur dalam satuan waktu, dan kamera DSLR rata-rata menggunakan shutter speed dari 1/8000 detik hingga 30 detik. Diafragma adalah bilah-bilah atau biasanya terbuat dari logam yang terdapat di dalam lensa. Bilah-bilah ini dapat bergerak, saling berpotongan, dan menutupi sekeliling penampang lensa, sehingga hanya bagian tengah lensa yang dapat dilewati cahaya. Dengan demikian, diafragma bisa diibaratkan pipa yang menyalurkan air. Walaupun sama-sama hanya dibuka selama 1 detik, misalnya, pipa yang besar akan mengalirkan air lebih banyak dibandingkan pipa yang sempit.
Diafragma adalah besarnya bukaan lensa. Semakin kecil angkanya, semakin besar bukaannya. Semakin besar angkanya, semakin kecil bukaannya. Diafragma mempengaruhi kedalaman gambar atau depth of field. Diafragma yang besar bukaannya akan menghasilkan gambar yang bokeh atau dov sempit. Dan diafragma yang kecil bukannya akan menghasilkan ketajaman atau fokus di semua bagian, cocok untuk membuat foto landscape atau pemandangan. ISO atau International Standard Organization. ISO adalah sensitivitas sensor. Makin tinggi ISO, makin sedikit cahaya yang dibutuhkan untuk mencapai brightness tertentu. Menaikkan ISO bisa diibaratkan memasukkan bebatuan di dalam ember, sehingga jumlah air yang dibutuhkan semakin sedikit. Semakin tinggi ISO, semakin banyak noise atau bintik-bintik yang dihasilkan. Mengatur segitiga exposure atau exposure compensation. Kombinasi pengaturan dari ketiganya, shutter speed, diafragma, dan ISO dapat dimonitor melalui exposure compensation. Ya, untuk menaikkan kecepatannya, saya angkat ISO-nya. Saya angkat ISO-nya menjadi misalnya 1000. Saya gunakan ISO 1000, turunkan ke 0. Perhatikan arah panah. Kalau berada dari 0, biasanya gambar terlihat normal. Jika minus, gambar akan under exposure. Dan jika plus, gambar akan over exposure. Dapat 1/80. Nah, ini gambarnya lebih baik. Ya, coba Uca lihat ke sini. Tahan, 1, 2. Ya, ini hasilnya dengan posisi jarumnya di 0. Exposure composition-nya berada di titik 0. Ya, tetap tepat di titik 0. Oke. Demikian tutorial kami tentang menguasai mode manual kamera digital melalui segitiga exposure. Menggunakan kamera digital secara manual perlu dilakukan pembiasaan. Semakin terbiasa membuat, semakin terlatih. Seringlah berlatih mengambil gambar di lingkungan sekitar. Kurang ya? Ya, misalnya memotret kendaraan, arsitektur bangunan, human interest di pasar, dan segala peristiwa yang ada di lingkungan sekitar. Pastikan mencoba semua kombinasi dari ketiga jenis exposure. Carilah ciri khas dari karya fotomu, berani terus mencoba, dan jangan takut salah. Semua teknik fotografi sejak zaman kamera analog sampai zaman sekarang itu adalah sama. Jadi, yang membedakan hanyalah kreativitasmu sendiri. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video terbaru dari kami. Salam jepret dari Sulawesi Selatan, Indonesia.